Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengulas aksi korporasi reisu dari salah satu small bank kita, yaitu BBYB, yang disebut juga dengan Bank Neo Commerce Tbk. Nah, reisunya seperti apa dan bagaimana menyikapinya? Silakan teman-teman menonton ulasan video ini dari awal hingga akhir. Namun sebelum mulai, saya akan menyampaikan disclaimer daripada video ini, yaitu ulasan yang disampaikan pada video ini tidak dengan tujuan untuk mengajak teman-teman ataupun Bapak Ibu yang menonton video ini untuk melakukan pembelian ataupun penjualan saham BBYB, di mana adalah wajib bagi Bapak Ibu yang menonton ulasan ini untuk melakukan konfirmasi analisa mandiri seluruh informasi yang saya sampaikan dengan analisa teman-teman semua. Saya juga sangat menyarankan agar tidak men-skip video ini sehingga seluruh informasi yang saya sampaikan dapat diperoleh secara lengkap. Saya juga selalu minta dukungan teman-teman semua untuk subscribe YouTube channel ini. Silahkan tekan tombol like, share video ini ke teman-teman yang lain, ataupun put komentar teman-teman pada kolom komentar video ini. Teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana secara khusus pada channel Telegram ini saya akan menginformasikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel tersebut ada pada deskripsi video ini. Oke, seperti apa skema dan tujuan reisu BBYB? Silakan disaksikan dan didengarkan ulasannya. Untuk skemanya adalah sebagai berikut. Sebanyak-banyaknya 832,7 juta lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 akan diterbitkan oleh BBYB. Ya, dengan rasio reisu itu adalah 8 saham lama berbanding dengan 1 saham baru. Artinya setiap 8 lembar saham lama yang dimiliki oleh teman-teman semua itu akan mendapatkan 1 saham baru untuk mengeksekusi right issue daripada BBYB. Kemudian harga penebusan sendiri adalah sebesar Rp300 dan dilusi pemegang saham adalah maksimum 11,11% jika teman-teman tidak melakukan eksekusi ataupun penebusan daripada hak right issue teman-teman semua. Dengan total target dana adalah sebanyak-banyaknya 249 miliar, kurang lebih seperti itu. Ya, dan tujuan daripada reisu BBM ini sebenarnya adalah normatif sih ya. Standar nih untuk tujuan perbankan, khususnya perbankan-perbankan kecil, yaitu untuk modal kerja, pengembangan usaha mereka ke depannya untuk bisa meningkatkan penyaluran kreditnya. Tentu saja ini merupakan mata pencaharian utama ya bagi perbankan, yaitu dengan meningkatkan penyaluran kredit mereka. Serta untuk kegiatan operasional lainnya, jadi tentu saja untuk mendukung kegiatan bisnis perbankan mereka ke depannya. Nah, namun kalau saya cari tahu lebih lanjut, sebenarnya ini adalah merupakan salah satu upaya ya perusahaan untuk memenuhi aturan OJK ya, dalam arti mereka ingin menjadi bank buku 2 di tahun 2021 dengan pemenuhan modal inti 2 triliun ya, di mana posisinya sampai dengan saat ini setahu saya masih di bawah itu ya, dan harusnya dengan reisu ini juga masih belum cukup ya. Jadi mungkin kedepannya masih akan ada potensi aksi korporasi maupun reisu berikutnya nih. Karena di 2022 mereka juga sudah memiliki rencana untuk masuk ke dalam bank buku 3 dengan modal inti di 3 triliun seperti itu. Ya, jadi kedepannya saya rasa masih akan ada banyak story-story aksi-aksi korporasi dari BBYB. Nah, mungkin bisa menarik ya. Silahkan kita perhatikan dan bisa stay tune di channel saya ini untuk terus mendapatkan update mengenai aksi korporasi BBYB. Oke. Berikutnya kita akan lihat sekilas ya. Saya berikan informasi sekilas mengenai historical daripada bank BBYB ini. Kalau dari historinya adalah ini sebenarnya dulunya itu merupakan bank yang bernama Bank Yuda Bhakti yang di-establish tahun 1990, di mana pada tahun 2015 sendiri ini berhasil IPO ya. Jadi Bank Yuda Bhakti ini IPO di tahun 2015. Namun di 2019 ini akhirnya diakuisisi oleh Akulaku Silver Indonesia ya, yang kemudian nanti akan diproyeksikan dan ditransformasikan menjadi sebuah bank digital pada tahun 2020 ya, dengan nama Bank Neo Commerce. Jadi nama Bank Neo Commerce ini sudah merupakan rebranding baru dari Bank Yuda Bhakti ya. Jadi sejak didapatkan pemegang saham baru ini dirubah nih, akan ditransformasikan sehingga nanti diharapkan yang mana awalnya merupakan segmentasi daripada pensiunan militer ini akan mulai menggarap segmentasi baru, yaitu kaum millennials ya. Sehingga diharapkan nanti dengan dukungan transformasi bisnis ini, tentu Bank Neo Commerce itu akan bisa mengalami pertumbuhan yang cepat ya di masa yang akan datang. Itu adalah merupakan bagian daripada rencana jangka panjang mereka.
Jadi tidak hanya akan menyasar segmen pensiun dan militer, namun akan masuk ke kaum millennials dengan aplikasi mobile apps mereka yang mereka beri namakan Neo Plus. Seperti itu. Ya, jadi ini arahnya harusnya adalah growth ya, akan terus di-push untuk bisa growth dengan cepat. Nah, kalau kita lihat dari sisi komposisi pemegang saham teman-teman semua ya, di sini adalah Guasco Capital dan juga PT Asabri sebagai pemegang saham lamanya, ya, di mana Aku Laku sebagai pemegang saham baru ini menempati porsi terbesar. Jadi pengendalinya agak bergeser nih. Pengendali utamanya sekarang adalah PT Aku Laku Silver Indonesia, ya, diikuti juga dengan Yellow Bridge Enterprise. Dan sedikit cerita mengenai Yellow Bridge, saya sebenarnya tidak mendapatkan informasi yang sangat valid, namun bisa saya lihat ini mungkin merupakan perusahaan data warehouse ya, yang tentu saja kalau ini masuk sebagai komposisi pemegang saham daripada BBYB, ini akan sangat mendukung sih perkembangan teknologi bank digital mereka ke depannya ya, tentu saja. Ya, itu pasti akan sangat terdukung dengan infrastruktur yang dimiliki oleh Yellow Bridge. Nah, untuk masyarakat sendiri ternyata menarik juga ya, ini ada sekitar 25%, ya, jadi cukup banyak sehingga cukup menarik sehingga ini diperhatikan oleh masyarakat umum ya, terutama pelaku pasar modal, ya, karena memang cukup banyak yang memegang saham ini. Nah, kalau saya lihat dari informasi prospektus perusahaan, ini komitmen pengendali, yaitu PT Aku Laku, ini akan mengeksekusi seluruh haknya ya. Jadi mereka sudah menyatakan bahwa mereka akan mengeksekusi seluruh haknya. Namun PT Guasco Capital di sini disebutkan secara khusus ya, itu tidak menyatakan akan melaksanakan haknya. Ya, memang kata-katanya agak ambigu teman-teman semua ya. Tapi dari sini bisa kita simpulkan sebenarnya, bisa kita asumsikan bahwa mereka tidak akan mengeksekusi hak reisu mereka. Ya. Yang kedua adalah PT Asabri, ini juga kalau saya lihat berdasarkan historical sebelumnya, ya kemungkinan besar juga tidak akan mengeksekusi sih. Jadi mungkin berdua ini akan mengalami dilusi saham seperti itu, ya. Dan nanti tinggal kita lihat bagaimana sikap Aku Laku, apakah akan membeli hak reisu tersebut, ya memang tergantung lagi sih dari PT Guasco dan Asabri apakah akan menjual ataukah membiarkannya hangus begitu saja dan masuk ke dalam portofolio perusahaan atau bagaimana. Tapi kalau lihat modelnya Aku Laku, dia pasti akan siap sih untuk membeli, tapi mungkin tidak semuanya, ya sebagian besar. Karena ada potensi dia bisa meningkatkan kepemilikan harga sahamnya sampai 26% kan, seperti itu. Ya, begitu juga kalau misalkan dia beli dari masyarakat yang mungkin tidak mengeksekusi. Ya, dari informasi prospektus perusahaan saya tidak mendapatkan informasi tentang pembeli siaganya ya teman-teman semua. Ya. Jadi di sini saya tidak memperoleh itu, sehingga saya bisa asumsikan harusnya Aku Laku nih yang menjadi pembeli siaganya nih. Namun kita tidak tahu dia akan beli berapa. Kalau pembeli siaga kan akan beli semua ya. Tapi ini saya juga dapatkan informasi bahwa sisa lembar saham yang mungkin nanti tidak akan terserap itu akan masuk dalam portofolio perusahaan. Ya, jadi mungkin mereka hanya akan menyerap sebagian besarnya saja seperti itu. Ya. Nah, berikutnya kita akan lihat sedikit ya kinerja daripada Bank Neocommerce ini ya. Saya kasih informasi tambahan teman-teman semua sebagai pertimbangan tambahan agar bisa lebih objektif nilai aksi reisu daripada BBYB ini. Oke, untuk kinerja keuangan sendiri ini dimulai di 2017 sampai 2020. Ya, kalau kita sendiri di sini bahwa di ekuitasnya ini mengalami pertumbuhan ya. Dari 676 miliar itu sampai dengan 1,12 triliun pada 2020 ya. Dengan laba bersih pada 2017 ini sekitar 14 miliar dan di 2018 sempat drop cukup dalam sampai minus 136 miliar. Dan kemudian di Desember 2019 ini kembali lagi bertumbuh. Ya, artinya proses restrukturisasinya berhasil ya, efisiensinya berhasil sehingga dapat kembali profit di level 16 miliar. Dan pada akhir tahun 2020 ini masih bisa profit di level 15 miliar meskipun mengalami penurunan tipis. Nah, kalau dari sini bisa saya simpulkan sebenarnya kondisi kinerja keuangannya ya, terutama profitabilitas daripada BBYB ini masih bisa dikatakan baik ya. Kenapa? Karena banyaknya saham-saham perbankan mungkin yang mengalami kerugian seperti itu ya. Sehingga ini artinya meskipun dalam fase sulit pandemi Covid, sepertinya memang karena BBYB ini fokusnya adalah di pensiun dan militer yang mungkin secara loyalitas yang cukup tinggi ya, mungkin dari situ mereka tetap bisa mendapatkan profit ya, seperti itu. Jadi memang basis loyal pelanggan mereka itu cukup niche market, cukup niche ya, sehingga mereka bisa mendapatkan profit dari situ. Ini sebenarnya merupakan sebuah sinyal yang cukup baik sih teman-teman semua ya. Jadi bank itu masih bisa memperoleh profit, sehingga kita harapkan tentu saja ini kedepannya bisa bertumbuh lebih cepat lagi dengan adanya transformasi bisnis yang mereka lakukan. Ya, namun kita juga harus melihat fakta bahwa yang saat ini terjadi pada BBYB dengan kondisi saat ini itu sebenarnya kinerja keuangannya sangat biasa saja sih teman-teman semua ya. Ini ROE-nya masih di level 1,62% di 2020. Ya, berbanding 2017 saja masih bisa mencapai 2,5%, jadi masih sangat biasa sekali ya. Dengan NIM di level 4,03%, oke. CAR juga sangat cukup baik
Namun NPL gross ini masih di level 4%. Nah, ini sebenarnya menurut saya masih menjadi sebuah penyakit sih, sebuah PR bagi BBYB ini, bagi manajemen untuk bisa menyelesaikan isu ini. Kalau saja nanti rasio NPL gross bisa turun sampai di bawah 4% sampai 3%, itu mungkin labanya bisa terdongkrak dengan lebih besar. Seperti itu ya. Nah, dari sini saya juga melihat bahwa ada satu rasio yaitu BOPO, ya, di mana ini dari tahun 2017 sekitar 96%, di 2018 naik ke 122%, dan 2019 kembali berhasil diturunkan ke 97, dan di 2020 kembali berhasil diturunkan ke level 96%, ya. Ini secara signifikan saya lihat mengalami perubahan ya, dan seharusnya dengan transformasi BBYB akan menjadi bank digital, maka harusnya rasio BOPO ini sih harusnya akan terus mengalami penurunan ya ke depannya, karena memang tujuan daripada bank digital adalah mengurangi beban operasional ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lihat jadwal reisunya mereka ya. Jangan lupa dicatat teman-teman semuanya. Ini tanggal come date-nya itu di 24 Maret 2021. Artinya bagi teman-teman yang memegang saham BBYB dan ingin mendapatkan hak reisu mereka, maka harus tetap memegang saham BBYB sampai dengan tanggal 24 Maret ya, sampai dengan closing hari tersebut ya. Karena di tanggal X date-nya di 25 Maret itu sudah tidak lagi berhak mendapatkan hak reisu daripada BBYB ya. Dan hak reisu tersebut akan mulai diisi perdagangan pada tanggal 30 Maret sampai 6 April 2021. Jadi jangan kaget nanti di portal teman-teman semua, Bapak Ibu semua akan muncul BBYB Right itu di tanggal 30 Maret sampai 6 April 2021 itu bisa diperdagangkan ataupun ditebus seperti itu ya. Dan setelah itu akan mulai masuk dalam fase penyerahan sahamnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang menebus hak reisu teman-teman semua, itu pada tanggal 1 sampai 8 April akan mulai diserahkan. Sehingga otomatis nanti harga average price dari harga saham BBYB teman-teman semua akan mulai mengalami penurunan seperti itu. Nah, berikutnya dengan harga teoritis perusahaan seperti apa? Ya, di sini sekali lagi saya asumsikan saja teman-teman semuanya. Ini harga di 24 Maret 2021 saya asumsikan saja mengalami penurunan sampai ke 480. Ya, karena saya melihat trennya sekarang masih terus mengalami tekanan, jadi saya asumsikan ini masih akan terus mengalami penurunan sampai dengan 480. Nah, cara hitungnya simpel saja, tinggal dikali dengan rasio saham lamanya yaitu 8 kali, dan juga rasio saham barunya itu 1 kali dengan harga tebusnya. Ya, jadi kita dapatkan di sini adalah 480 kali 8, kemudian juga harga tebusnya 300 kali 1, dan total lembar saham dalam rasio adalah 9 ya, karena 8 tambah 1. Jadi kita dapatkan harga teoritis BBYB jika pada tanggal 24 Maret ini ditutup di level 480 adalah 460 ya. Ya, memang tidak signifikan sih teman-teman semua ya, tidak banyak mengalami perubahan. Oke, berikutnya kita akan bicara mengenai strateginya ya. Bagaimana bagi teman-teman semua yang mungkin sedang memegang saham BBYB ataupun malah ingin membeli saham BBYB ataupun malah ingin membeli reisu mereka. Nah, silahkan akan disimak ulasan yang saya sampaikan. Oke, sekarang bagi teman-teman yang ingin membeli BBYB Rights ya, seperti itu, yang memang belum memiliki saham itu dan ingin membeli nanti pada saat periode perdagangan tersebut. Ya, sekali lagi saya asumsikan jika last price-nya pada 30 Maret adalah 2021, artinya di level 460 saya asumsikan, harga tebusnya di level 300, maka kita dapatkan harga teoritis daripada BBYB Rights itu di level Rp160 per harga right-nya, seperti itu. Nah, dengan modalnya adalah di 1000 lot ya, teman-teman ingin membeli di 1000 lot, maka teman-teman akan mengeluarkan dana sebesar 16 juta, dan dari situ jika ingin menebus hak reisu tersebut maka harus mengeluarkan modal sebesar 30 juta ya. Kenapa? Tinggal dikalikan saja 300 rupiah dikali 100.000 lembar seperti itu ya, sehingga total modal dikeluarkan adalah 46 juta. Jadi kalau melihat harga induknya yang di level 460 ya sebenarnya sama saja sih. Jadi kalau nanti pada saat teman-teman beli dan teman-teman tebus itu modal teman-teman ya segitu ya, tidak untung tidak rugi. Nah, kalau saya asumsikan harga induknya naik lagi nih ke level 500 rupiah ya, ke level yang menurut saya mungkin terjadi ya, karena ini adalah level-level historical yang saya lihat daripada pergerakan harga sahamnya, itu berarti teman-teman bisa dapatkan potensial upside itu sehingga 8,6% ya. Sekali lagi ini adalah asumsi kalau misalnya harga saham induknya mengalami kenaikan ya, jadi tinggal 50 juta dikurang 46 juta. Ini kembali lagi ya, saya ingatkan sekali lagi, kembali lagi ke mekanisme pasar ya. Namun kalau dari hitung-hitungannya, kalau baru ingin beli sebenarnya sih kurang menarik teman-teman semua ya. Ini saya asumsikan saja naik ke 500 rupiah ya, karena berdasarkan historika pergerakannya, karena memang saat ini harga saham BBYB bukan merupakan harga saham yang sedang mengalami trending, yang sedang mengalami kenaikan uptrend ya. Jadi cenderungan untuk naik itu tidak terlalu tinggi ya, bahkan sekarang sedang mengalami penurunan ya.
Jadi saya bisa asumsikan hanya ke 500 saja, kalaupun bisa naik juga paling segitu sementara ini ya. Sehingga ya upside-nya hanya 8,6%. Ya sekali lagi sih, kalau menurut saya pribadi ini kurang menarik sih kalau untuk membeli BBYB Rex jika teman-teman memang belum memiliki saham induknya ya. Akan lebih bagus jika teman-teman punya saham induknya nanti di tanggal 24 Maret. Oke, jika berikutnya nih kita lihat adalah skenario ingin menjual BBYB Rex ya. Ini asumsi harga modal adalah 500 dengan asumsi kepemilikan di 1000 lot, nilai modal 50 juta ya, berarti rasionya 8:1, berarti kita akan mendapatkan 12,5% saham baru. Berarti teman-teman akan mendapatkan hak HMETD sebesar 12.500 lembar ya dari 50 juta tadi. Dan asumsi harga BBYB Rex-nya adalah di level 160. Jadi kalau total jual, kita mau jual ini harga Rex-nya, itu berarti kita akan dapatkan 2 juta ya, dengan potensial gain di level 4%. Kalau misalkan harga BBYB Rex itu naik ke Rp180, maka teman-teman akan mendapatkan potensial upside itu gain sebesar 2.250.000 ya, hanya sebesar 4,5% saja ya. Mungkin ada yang bertanya ya, asumsinya terlalu sedikit mungkin ya naik ke 180 ya. Ini kembali lagi saya melihat pergerakan daripada induknya sedang berada dalam tekanan, kemudian juga tujuan daripada aksi korporasi RAISU ini ya, ini kemungkinan besar RAISU-nya tidak akan terlalu atraktif teman-teman semua ya, karena memang perusahaan tentu menginginkan pemegang sahamnya untuk melebus saham ini, jadi kemungkinan besar tidak akan terlalu atraktif. Jadi ya sudah, saya asumsikan saja ini naiknya Rp180 saja ya, tidak terlalu besar ya. Kita tidak bisa terlalu estimasikan bahwa ini akan naik tinggi ya, karena memang harga induknya saja mengalami tekanan seperti itu. Nah makanya kita paling asumsikan dia naik sedikit lah, sekitar lebih dari 10% kalau untuk dari harga RAISU tersebut ya. Namun kalau kita hitung total keuntungannya dari Rp180 ini dikalikan dengan 12.500 itu hanya dapat 2.250.000 saja ya, berarti dari modal itu kita dapatkan 4,5% saja ya, nggak begitu banyak ya. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya pribadi, kalau ingin menjual BBYB Rex saya juga sebenarnya kurang menguntungkan ya. Namun sekali lagi ini sangat tergantung harga modal teman-teman semua. Kalau harga modalnya sedikit ya itu mungkin bisa lebih menguntungkan ya, seperti itu. Atau mungkin jumlahnya cukup banyak, yang sudah pegangan cukup banyak ini BBYB Rex-nya ya, mungkin bisa dapat hak HMTD-nya lebih banyak ya, mungkin bisa jual, itu berarti kan dapat untungannya lebih besar ya. Namun sekali lagi, jika sudah punya, kalau dari simulasi yang saya lakukan ini kurang menarik sih kalau kita ingin jual BBYB Rex ya, silakan diputuskan karena bisa saja harga ISO-nya malah mengalami penurunan seperti itu. Nah ini yang mesti diperhatikan ya, karena tidak mungkin akan selalu naik, karena cenderungannya menurut saya akan kurang atraktif untuk BBYB Rex melihat daripada tujuan perusahaan. Oke, berikutnya skenario yang ketiga, yaitu jika ingin menebus BBYB Rex ya, artinya teman-teman memiliki saham induknya kemudian mendapatkan haknya dan ingin ditembus seperti itu ya. Jadi jika asumsinya sama, harga modal 500 dengan modal 1000 lot, maka kita akan menebus ini kan berarti 300 ya. Kita tebus dengan 12.500 lembar, kita akan keluarkan dana 3.750.000 ya. Jadi kalau dari hitung-hitungan ini, maka average price teman-teman semua dengan asumsi harga modal di 500 itu akan berada di level Rp476 per lembar saham. Nah, kalau sekali lagi kita asumsikan ini harga sahamnya mengalami kenaikan ke level 540 ya, sekali lagi kita asumsikan mengalami kenaikan ya, berarti potensial upside-nya adalah 13,4%. Ya, kenapa 540? Ini saya lihat dari sisi historical harga induk perusahaan ya. Level 540 itu mungkin level yang potensi dicapai jika nanti BBYB mengalami rebound seperti itu ya. Jadi total modal yang dikeluarkan adalah 53.750.000 dengan nilai jual yang diperoleh adalah 60.750.000, berarti dapat potensial gainnya di level 7 juta ya. Jadi ini asumsinya adalah kita tebus kemudian kita jual semuanya teman-teman semua ya. Nah mungkin kalau ini lebih menguntungkan kalau menurut saya pribadi ya, karena dengan asumsi kenaikan harga saham di atas 10% saja, ini potensial gainnya bisa didapatkan 7 juta seperti itu. Jadi dibandingkan skenario 1, 2, dan 3, menurut saya ini lebih bagus skenario yang ketiga seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya lihat ini mungkin bisa dipikirkan opsinya ya, kembali lagi ke tujuan teman-teman semua masing-masing itu berbeda-beda ya. Kalau bagi saya memegang saham BBYB Rex, mungkin saya akan melepas saham ini kalau saya mendapatkan keuntungan daripada penebusan RAISU-nya dan saya jual di harga pasar ya. Namun sekali lagi ini adalah asumsi harga mengalami kenaikan ya, sekali lagi teman-teman semua ya. Silakan nanti teman-teman melakukan simulasi sendiri skenario 1, 2, dan 3 itu bagaimana perhitungannya tergantung teman-teman semua. Oke, sebagai penutup saya ingin sedikit memberikan gambaran valuasi daripada BBYB ya. Apakah ini merupakan perusahaan yang mahal, apakah murah atau wajar seperti itu. Nah, kalau kita lihat daripada
perkembangan rasionya, rasio BOPO khususnya di sini saya roti ya. Kenapa saya roti BOPO? Di sini kita bicara adalah mengenai bank digital ya. Yang artinya memang ke depannya ini harusnya rasio BOPO ini akan terus-menerus ditekan. Memang menjadi target utama untuk dilakukan efisiensi oleh perusahaan sebagai bank digital ya, yaitu pengurangan karyawan maupun pengurangan cabang daripada perbankan ya. Kalau kita lihat daripada trennya ya, 2018, 2019, 2020 ini akan mengalami penurunan. Jadi harusnya kalau asumsi saya nih ya, ini menurut saya akan wajar kalau misalkan BOPO nanti berkurang nih 50% ya, mungkin di tahun yang akan datang, di tahun depan seperti itu ya. Sehingga laba bersih after pajak kalau saya asumsikan semuanya flat, variabelnya flat, namun BOPO-nya berkurang nih signifikan sekali 50%, maka bisa mencapai level 60 miliar. Dan di level 60 miliar ini berarti dengan lembar saham 7,32 miliar after issue, maka bisa kita peroleh EPS 8 rupiah dan PE ratio masih di level 62 kali ya. Di harga ketika video ini saya buat ya, yaitu di level 62 kali ya dengan EPS 8 rupiah. Terus terang ini sangat tidak menarik sih teman semua ya, kalau dengan PE ratio sebesar ini. Oke, kemudian kalau kita coba bandingkan ya, kita gunakan relative valuation. Saya coba bandingkan dengan salah satu bank yang mungkin juga akan disiapkan menjadi bank digital, yaitu Bank BNBA yang baru saja diakuisisi atau akan diakuisisi oleh Sea Group yang merupakan pemilik atau induk daripada Shopee. Seperti itu ya, e-commerce, salah satu e-commerce terbesar saat ini. Ini kalau kita bandingkan saja relative valuation, market cap-nya ini BBYB 3,6 triliun dengan PBV 3,2 kali. Namun BNBA dengan market cap sekarang 6,6 triliun ya, setelah mengalami kenaikan juga sangat signifikan, PBV-nya hanya 4,4 kali. Artinya dari sini sudah bisa kita ukur sebenarnya teman-teman semua ya, bahwa valuasi BBYB saat ini terus terang masih sangat mahal. Makanya saya bilang dengan harga yang saat ini itu masih berpotensi mengalami penurunan. Maka tadi saya asumsikan nih, ketika di tanggal 24 Maret itu bisa turun sampai level 480 rupiah kan seperti itu ya. Jadi saya bisa simpulkan sebenarnya kalau BBYB ini saat ini sangat mahal. Ya, saya tidak bicara ke depannya ya, karena to be honest, sekali lagi ini di luar daripada kompetensi saya menilai saham BBYB. Karena valuasi ini menurut saya sudah tidak masuk akal sih, ya, sudah sangat mahal untuk BBYB. Sehingga kalau saya boleh menyarankan teman-teman yang ingin berinvestasi di sini ya harap persiapkan saja time frame-nya kalau memang ingin melihat investasi. Tapi kalau boleh saya sarankan untuk tidak berinvestasi di saham BBYB. Ya, kalau untuk trading silahkan saja, ya itu boleh dilakukan kapan saja. Tapi kalau untuk berinvestasi kita masih perlu pembuktian lebih lanjut, ya. Ekuitasnya saja nih teman-teman semua ya. Ini kalau saya hitung itu kalau nanti naik ke level misalkan 2 triliun, ini dengan laba bersih after pajak 60 miliar itu kecil sekali. ROE-nya berapa persen? Kecil sekali ya. Jadi belum bisa kita katakan sangat bagus. Jadi saat ini sekali lagi BBYB ini naik hanya karena ekspektasi, hanya karena mimpi ke depannya saja. Ya, jadi perlu diperhatikan benar-benar ya. Kalau kita ingin berinvestasi, maka harap benar-benar memperhatikan aspek fundamental setelah valuasi. Mungkin ada model kompetensi atau model valuasi lain yang bisa mengejustifikasi valuasi daripada BBYB ke depannya. Namun sekali lagi ini di luar daripada kompetensi saya. Silakan mungkin bagi teman-teman yang paham bisa men-sharingkan, bisa memberikan komentar di kolom komentar ya. Namun sekali lagi ini kurang bagusnya ya dibandingkan dengan Bank Jago, itu mungkin ini masih mengalami tekanan. Jadi secara trennya pun ini kurang menarik ya. Sehingga saya bisa memberikan suggest itu lebih baik hindari saja sih. Nah, namun bagi yang sudah pegang saham BBYB Rice ya sekali lagi dilihat ya. Kalau harga modalnya mungkin di 400-an ya mungkin bisa coba nanti tebus kemudian jual saja sih. Karena pasti upside-nya lumayan juga ya. Tapi kalau misalkan harga-harganya sekarang seperti yang saya asumsikan di level 500, itu sih menurut saya kurang menarik ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman semua ya. Semoga sharingnya bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain dan jangan ragu untuk berkomentar ataupun bertanya di kolom komentar. Semoga semua informasi yang saya berikan ini bisa memberikan knowledge tambahan dan bisa membantu teman-teman memutuskan apakah ingin menebus, apakah ingin menjual ataupun ingin membeli hak RAIS ya di masa perdagangan BBYB. Oke, demikian informasi dari saya. Stay tune dan see you in the next video.